Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Instagram Museum Multatuli Lebak. Hari ini kita akan berbicara tentang arsitektur Museum Multatuli. Saya akan membagi dalam 3 pembicaraan. Pertama akan berbicara tentang pendopo, kemudian bangunan utama dan bangunan penunjang. Bangunan Museum Multatuli ini merupakan bangunan bekas Kewedanaan Rangkas Bitung. Kewedanaan itu pemerintahan di bawah kabupaten yang membawahi beberapa kecamatan atau pembantu bupati. Nah, Kewedanaan Rangkas Bitung ini ada di sekitar tahun 1925, tepatnya ketika Kabupaten Lebak mendapatkan pengakuan untuk menjadi pemerintahan daerah sendiri, tepatnya tanggal 14 Agustus 1925. Itulah awal ada 4 kewedanaan di Kabupaten Lebak, yaitu Kewedanaan Rangkas Bitung, Kewedanaan Lekahan, Kewedanaan Penunjang, dan Kewedanaan Lebak Parahiang. Nah, kita saat ini sedang ada di pendopo Museum Multatuli, bekas kantor Kewedanaan Rangkas Bitung. Secara administrasi, Museum Multatuli ini atau kantor Kewedanaan Rangkas Bitung ini berada di bawah pemerintah Kabupaten Lebak dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Ini luasnya sekitar 1.842 meter persegi. Kemudian berbatasan di sebelah utara ada Perpustakaan Sayyidina Adinda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di sebelah selatan ada Jalan Abdi Negara. Di sebelah timur ada Koperasi Bina Mukti, Pemda Lebak. Kemudian di sebelah di sebelah barat ada Koperasi, dan di sebelah timur Jalan Alun-Alun Timur. Lokasinya sendiri Museum Multatuli ini ada di Jalan Alun-Alun Timur nomor 8, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, itulah batas-batas atau lokasi Museum Multatuli. Nah, di museum ini ada 3 bangunan. Yang pertama ada pendopo, yang kedua ada bangunan utama atau bangunan inti, dan yang ketiga ada bangunan penunjang. Saya ingin menceritakan satu demi satu 3 bangunan yang ada di Museum Multatuli ini. Yang pertama pendopo. Pendopo merupakan ruang terbuka, jadi ruang yang sangat terbuka, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Pendopo digunakan untuk kegiatan umum atau yang sifatnya sosial. Di pendopo Museum Multatuli ini terdapat 36 tiang yang dibagi atas 3 bagian. Pertama, tiang utama atau dalam tradisi bangunan Jawa disebut Sakaguru, ada 4. Yang ada di depan saya ini ada 4 yang menjadi tiang utama, tiang penyangga utama. Sakaguru ini yang menopang atap, kemudian menopang reng, menopang usuk, menopang genting. Kemudian di sisinya ada 12 saka peniti dan 20 saka penanggap. Nah, totalnya ada 36 tiang di pendopo Museum Multatuli ini. Nah, pendopo ini sendiri sebenarnya ada di novel Max Havelaar. Jadi ketika Multatuli tiba di Rangkas Bitung, berita itu sudah menyebar seminggu sebelumnya. Tepatnya pada 21 Januari 1856, Multatuli atau Edward Douwesdekker datang ke Kabupaten Lebak, ke Rangkas Bitung. Pemimpin Lebak waktu itu, Adipati Kartanegara, membuat sebuah pendopo. Jadi membuat pendopo yang pada saat itu konsep pendopo hanya berupa tiang atau berupa bangunan yang kita bisa membayangkan seperti
bangunan yang kemudian diberi tiang 4 atau 6 buah, kemudian ditutupi oleh atap kayak gitu ya. Nah, pada saat itu Adipati Kartanegara menyiapkan pendopo, atau mungkin pada saat itu hanya berupa seperti tenda atau auning atau tempat penyambutan Multatuli yang di dalamnya sudah disediakan juga buah-buahan, makanan, minuman kayak gitu. Itu diceritakan di Max Havelaar, tepatnya di saat ketika Multatuli mau tiba di Rangkas Bitung. Nah, pendopo juga hadir misalnya di novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, yaitu ketika tokoh Minke mau bertemu dengan ayahandanya, Adipati Kota B. Minke yang terpelajar harus membuka sandalnya, kemudian harus berjalan dengan cara dengan cara menggesor gitu ya, dan tidak boleh melihat ke wajah Adipati di pendopo di Kota B itu. Minke sempat semacam menggerutu, seperti inikah aku yang sudah berpendidikan tinggi tapi harus nyembah-nyembah seperti ini. Nah, pendopo juga sebagai tempat untuk memberikan titah. Jadi titah ataupun perintah dari penguasa kepada masyarakat atau penguasa kepada bawahannya. Nah, di pendopo sendiri konsep pendopo saat ini atau fungsinya sudah tidak melulu untuk memberikan titah atau perintah, akan tetapi juga menjadi tempat untuk kegiatan publik atau kegiatan sosial. Maka tidak mengherankan apabila di Museum Multatuli misalnya di pendoponya digunakan untuk kegiatan bedah buku, kegiatan seminar, kegiatan pentas kesenian, jadi arena bagi kelompok-kelompok teater untuk mementaskan teater, drama dan sebagainya. Kegiatan lomba dan sebagainya juga bisa dilaksanakan di pendopo Museum Multatuli ini. Nah, jadi fungsi sosial ini yang terus hadir di pendopo Museum Multatuli. Nah, kemudian bagaimana dengan pendopo Museum Multatuli strukturnya atau arsitekturnya? Saat ini pendopo Museum Multatuli lantainya sudah berganti dari lantai asli. Lantai aslinya bisa dilihat di pintu masuk ke gedung utama. Jadi yang sekarang lantainya sudah diganti keramik. Yang sebelumnya lantai ubin aslinya itu ukuran 20 x 20 cm. Kemudian motifnya bulat geometris. Kemudian ada dua warna, putih dan merah. Nah, ubin pendopo Museum Multatuli ini sejenis dengan ubin yang ada di pendopo Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak sendiri ada 4 kantor kewenangan ya. Kalau balik sebentar ke belakang, ada 4 kewenangan yang bangunannya masih seperti Museum Multatuli, masih terawat, yaitu ada di Kewenangan Rangkas Bitung yang sekarang jadi museum, kemudian ada di Kewenangan Lebak Parahiang yang sekarang jadi UPT Lewi Damar, kemudian ada di Kewenangan Parung Kujang yang sekarang jadi kantor atau pendopo Kecamatan Gunung Kencana, dan Kewenangan Cilangkahan yang sekarang jadi kantor atau pendopo Kecamatan Malingping. Nah, 4 pendopo ini masih terawat hingga hari ini. Nah, di pendopo Museum Multatuli ini menjadi bagian dari Museum Multatuli. Nah, yang menarik, konsep pendopo ini sekarang makin kekinian dengan misalnya desain pendopo ini juga sudah menjadi motif bagi UMKM yang menghiasi, misalnya di salah satu produk fashion di Kabupaten Lebak juga menggunakan motif pendopo ini. Nah, ini bagian dari proses pelestarian, saya pikir, pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa kantor Bodana Rangkas Bitung, kemudian kantor Bodana-Bodana yang lain yang ada 4 itu juga menjadi bagian cagar budaya di Kabupaten Lebak ini. Selain tentu saja pendopo Kabupaten Lebak sendiri. Nah, atapnya berbentuk perisai. Atap pendopo ini berbentuk perisai, kemudian
Bagian plafonnya sudah menggunakan kayu jati yang dicat berwarna coklat kayak gitu. Sementara tiang-tiangnya masih utuh di lapisi cat warna kuning. Itu tentang pendopo Kabupaten Lebak. Luasnya pendopo ini sekitar 229 meter persegi. Jadi 229 meter persegi. Fasadnya menghadap ke arah alun-alun. Jadi menghadap ke barat, menghadap ke alun-alun Rangkas Bitung. Jadi tepat berada di sebelah timur alun-alun. Jadi tampak dari alun-alun yang pertama kali tampak ke Museum Multatuli adalah pendoponya. Dan cukup miring ininya atapnya. Cukup bergaya arsitektur kolonial dengan atap yang miring gitu. Kemudian gentingnya genting sudah biasa, pengganti genting yang lama. Genting yang lamanya tentu awalnya dari Rumbia ya, yang pertama. Nah, Kewedanaan Rangkas Bitung ini sendiri didirikan 1925, kemudian sempat digunakan untuk kantor Mawil Hansip di sekitar tahun 50-an, dan pada sampai tahun 2015 digunakan oleh kantor Badan Kepegawaian Daerah. Pada 2016 dipugar untuk dijadikan Museum Multatuli oleh Pemda Kabupaten Lebak. Arsitekturnya sendiri atau arsiteknya sendiri yang membantu yang melaksanakan pemugaran ini yaitu Bambang Eryudawan dan Arya Abieta. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyampaikan tentang gedung utama atau gedung inti dari Museum Multatuli ini. Di belakang saya merupakan gedung inti. Gedung inti Museum Multatuli luasnya sekitar 230 meter persegi, terdiri atas 7 ruangan ya. Terdiri atas 7 ruang atau 7 ruangan. Di belakang saya tampak ada penghubung antara pendopo dengan gedung utama berupa doorlock yang beratap. Jadi sengaja dari gedung utama ke pendopo ini ada penghubung atau doorlocknya. Nah, di gedung utama Museum Multatuli ini kalau kita memasuki gedung utama Museum Multatuli, kita akan disambut oleh 2 buah pintu dengan terbuat dari kaca dan kayu, panel kaca dan kayu. Bagian atasnya kaca, bagian bawahnya kayu. Kemudian di sisi kiri kanannya terdapat lampu yang menempel di dinding. Kemudian ada tralis dari kayu. Di bagian kiri kanannya juga ada jendela dari kaca. Dan masih di sebelah kiri kanannya ada jendela besar yang bermotif kerapyak, jendela kerapyak. Di ciri-ciri khas atau bangunan arsitektur kolonial, periodisasi kolonial sekitar 1920 sampai 1942 itu memiliki dinding yang cukup tebal. Jadi dinding di Museum Multatuli punya ketebalan 10 sampai 30 cm dan cukup tinggi konsep bangunannya, sehingga di musim panas sekalipun ruangan lebih sejuk kayak gitu, lebih tidak terlalu panas. Nah, kalau masuk ke ruang pertama, sebenarnya ruang-ruang Museum Multatuli ini sudah disekat-sekat. Jadi awalnya dari pendopo sampai ke ruang 7 ke belakang itu simetris. Jadi ada pintu yang menghubungkan setiap ruang 1 sampai ke ruang 7. Jadi ada pintu yang simetris, yang lurus. Nah, pintunya sendiri selalu memiliki dua daun pintu ya. Kemudian demikian juga jendela. Jadi ada selalu dua jendela atau kupu tarung ya, yang memiliki 2 buah jendela.
Nah, ruang pertama kalau pas kita masuk itu merupakan ruang selamat datang. Di ruang selamat datang ini awalnya merupakan hall yang tembus ke ruang 4, ruang Multatuli dan karyanya. Namun sekarang kita kita berikan pembatas. Di sebelah kiri kanannya ada pintu. Kalau kita masuk ke sebelah kiri itu masuk ruang 2. Di ruang 2 ini yang menyimpan kapal, kemudian temanya masuknya kolonialisme ke Nusantara. Di ruang 2 ini juga sama, ada ventilasi udara yang cukup besar di bagian atasnya. Kemudian memasuki ruang 3. Di ruang 3 di sebelah kanannya juga sama, ada pintu, 2 buah pintu yang terhubung keluar. Kemudian di atasnya ada teralis dari kayu. Di ruang 4, nah ruang 4 sebenarnya awalnya merupakan lorong yang menghubungkan dari depan, dari pendopo sampai ke belakang. Di ruang 4 ini kita menampilkan Multatuli dan karyanya. Kemudian masuk ke ruang 5, saat ini ada pintunya sudah dilepas. Nah, namun ada penanda ruang 5 dan ruang 6 yang cukup unik di bangunan utama Museum Multatuli ini, yaitu berupa penanda penghubung antara ruang 5 dengan ruang 6. Nah, di ruang 6 sendiri awalnya ada pintu yang bisa tembus ke ruang 1 yang sekarang digunakan untuk display tenun Baduy. Itu adalah pintu awalnya. Kemudian di bagian depannya ada jendela dengan 2 buah daun jendela dengan motif kerapyak. Nah, ke belakang kemudian ruang 7. Di ruang 7 ini cukup luas karena ruang 7 sengaja difungsikan awalnya untuk ruang pameran sederhana atau ruang pamer Museum Multatuli, ruang pamer tidak tetap, jadi bisa kegiatan pameran tidak tetap, pameran temporer di Museum Multatuli. Di ruang 7 ini ada di kiri kanannya terdapat pintu yang bisa keluar ke samping bangunan, kemudian ke belakang juga ada pintu yang terdiri atas 2 daun pintu, kemudian jendela dengan motif kerapyak. Nah, dindingnya sendiri masih bangunan lama, jadi kami tidak ada pemugaran kecuali diberikan dinding-dinding tambahan untuk sebagai nilai estetis dari bangunan Museum Multatuli ini. Atapnya menggunakan genteng yang di pernis. Genteng pernis. Nah, di bagian belakang dari Museum Multatuli ada satu bangunan. Nah, kita lanjut ke bangunan ketiga, yaitu gedung pendukung. Gedung pendukung Museum Multatuli ini luasnya 75,5 meter persegi, kemudian berbentuk persegi dengan atap limasan. Ya. Dengan atap limasan. Nah, di gedung pendukung ini terdiri dari 5 ruang. 5 ruang awalnya digunakan untuk gedung pembantu. Awalnya digunakan untuk waktu zaman keresidenan atau kewedanaan, digunakan untuk para pembantu wedana atau para pembantu rumah tangga di kantor kewedanaan Rangkas Bitung ini. Saat ini digunakan untuk kantor pegawai Museum Multatuli, kemudian digunakan untuk ruang kontrol, ruang kepala UPT, ruang kamar mandi dan gudang. Di ruang pertama, ruang pegawai Museum Multatuli ini luasnya sekitar 319 kali 370 meter persegi. Ini setiap bangunan terdiri atas selalu ada satu pintu dengan 1 daun pintu, dan di sampingnya ada jendela dari kaca. Kemudian bagian atasnya menggunakan atau terdapat teralis dari bahan kayu. Nah, yang menarik di gedung pendukung ini
ada tiang-tiang yang besar untuk menopang bangunan, kemudian juga digunakan sebagai estetis dari bangunan itu sendiri atau menambah nilai estetis dari bangunan itu sendiri. Nah, kemudian ruang 2, ruang kontrol itu sekitar 317 kali 370 cm persegi. Di belakangnya terdapat ventilasi udara berbentuk belah ketupat. Kemudian ruang ketiganya ruang kepala Museum Multatuli sekitar 319 kali 370 cm persegi. Yang di sebelah kanannya ada pintu yang terhubung dengan kamar sebelah. Nah, ruang sebelahnya itu merupakan toilet atau kamar mandi Museum Multatuli. Itu ruangannya hampir sama, 317 kali 370 cm persegi. Kemudian yang paling ujung, yang paling selatan, yang paling utara dari bangunan penunjang ini sekarang digunakan untuk gudang dengan luasan sekitar 390 kali 370 cm persegi. Di bagian belakangnya terdapat ventilasi udara berbentuk bulat 3 buah. Nah, itulah sekilas tentang 3 bangunan yang ada di Museum Multatuli yang memiliki nilai arsitektur kolonial atau periodisasi kolonial dan termasuk statusnya cagar budaya tingkat Kabupaten Lebak. Pendopo, bangunan utama, kemudian gedung penunjang adalah bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain karena bangunan ini memiliki nilai sejarah yang cukup penting sehingga kita bisa mengetahui bagaimana proses bangunan ini dari tahun ke tahun dan bisa kita manfaatkan sebagai cagar budaya, memanfaatkan cagar budaya sebagai media untuk peningkatan pemajuan kebudayaan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, Museum Multatuli secara terbuka, selalu terbuka untuk masyarakat umum menggunakan fasilitas seperti pendopo, kemudian ruang terbuka lainnya. Karena seperti yang saya katakan di awal, pendopo kini tidak lagi sebagai tempat untuk menyampaikan titah dari penguasa kepada masyarakat atau penguasa kepada bawahannya, namun juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Seperti tadi disampaikan ada seminar, bedah buku misalnya, kemudian kegiatan arena dan sebagainya, arena untuk teater dan sebagainya. Bahkan pada aktivitas Festival Seni Multatuli misalnya, karena Museum Multatuli mengusung tema museum anti kolonial, maka bagaimana bentuk panggung yang anti kolonial tersebut yang tidak merepresentasikan barat misalnya, maka dipilihlah pendopo sebagai arena untuk proses pementasan teater di festival teater pada saat Festival Seni Multatuli. Salah seorang kurator di Festival Seni Multatuli misalnya menyampaikan bahwa wujud praktek nyata dari Museum Multatuli sebagai museum anti kolonial yaitu menyampaikan atau mengaplikasikan pentas teater itu tidak di panggung tapi di pendopo, karena pendopo adalah panggung bagi warga Lebak, panggung bagi seniman Lebak, bagi budayawan Lebak, bagi aktor-aktor yang ikut tampil di festival teater gitu. Jadi kegiatan kesenian, kegiatan kebudayaan itu bisa dipentaskan di pendopo ini. Bahkan pendopo kabupaten misalnya, kalau kita berbicara tentang kabupaten, pendopo Kabupaten Lebak adalah tempat untuk proses sebab baduy itu berlangsung. Jadi aktivitas kebudayaan itu bisa dilaksanakan di pendopo ini yang saat ini saya sedang berada di pendopo. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pendopo Museum Multatuli hampir sama juga dengan pendopo di ex kewedanaan yang lain yang ada di Kabupaten Lebak, yaitu yang saat ini berada di Kecamatan Gunung
Kencana, Kecamatan Malingping, kemudian Kecamatan Lewi Damar, dan Kecamatan Rangkas Bitung. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sebelum lupa bahwa Rangkas Bitung itu sendiri secara singkat sebagai sebuah kota maju yang menjadi ibu kota Kabupaten Lebak. Kemudian Rangkas Bitung sendiri kalau menoleh sedikit ke sejarahnya berasal dari dua suku kata, Rangkas dan Bitung. Rangkas itu artinya rusak atau berguguran, dan betung itu diambil dari sejenis bambu yang tumbuh di wilayah Kabupaten Lebak ini. Jadi Rangkas Bitung itu bermakna bambu yang meranggas atau bambu yang daunnya berguguran begitu. Nah, Rangkas Bitung sendiri menurut para orang tua menjadi tempat yang bersejarah karena Rangkas Bitung termasuk daerah yang pernah merasakan proses kolonialisasi. Rangkas Bitung diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Ciujung dan Sungai Ciberang. Nah, di Rangkas Bitung itulah terletak Museum Multatuli yang merupakan bekas kantor kewedanaan Rangkas Bitung yang ada sejak 14 Agustus 1925 bertepatan dengan ditetapkannya Kabupaten Lebak sebagai daerah yang memiliki kewenangan untuk memerintah daerahnya sendiri, yaitu Statblad nomor 381 tahun 1925. Museum Multatuli bergaya arsitektur kolonial dengan tadi berbagai ciri atau kekhasan yang telah disampaikan. Ada pendopo, ada gedung utama, ada bangunan penunjang. Pendopo terdiri atas 36 tiang, 4 tiang utama, 12 tiang penyangga, dan 20 tiang penanggap. Kemudian gedung utama sendiri terdiri atas 7 ruangan dengan luas sekitar 230 meter persegi, dan gedung penunjang terdiri atas luas 75,5 meter persegi dengan 5 bangunan atau 5 ruang yang sekarang digunakan untuk pegawai museum. Nah, teman-teman, berbagai hal dari 2016 ketika Museum Multatuli ini dipugar dari ex kantor kewedanaan menjadi kantor Mawil Ansip, kemudian kantor Badan Kepegawaian Daerah, dan sekarang menjadi Museum Multatuli, masih tetap mempertahankan struktur yang lama dengan berbagai variasinya. Saat ini lebih tertata karena kami satu kawasan dengan gedung perpustakaan Saija Adinda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang bergaya atau mengambil bentuk seperti Lait Baduy sebagai lumbung ilmu pengetahuan. Itu ininya harapan yang ingin diambilnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan atau sudah menonton siaran langsung ini. Semoga bermanfaat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.